Di full screen kan ya? Kita mulai sekarang, Prof. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Prof. Dr. Iskandar Muda dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai relevansi teori akuntansi dan Levy dalam era digital dengan subtema standar akuntansi. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Nanda Hairunisa dan saya sendiri Najra Nabila Hajar. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi menjalankan kegiatan operasional dan mengelola informasi keuangan. Transformasi digital yang ditandai dengan penerapan AI, machine learning, dan Internet of Things tidak hanya mempengaruhi proses bisnis, tetapi juga mengubah paradigma dan praktik akuntansi modern. Pergeseran ini menuntut penyesuaian terhadap standar akuntansi yang selama ini didasarkan pada prinsip-prinsip klasik pengukuran, pengakuan, dan pelaporan keuangan. Fenomena global yang telah banyak terjadi menunjukkan bahwa banyak perusahaan kini menerapkan teknologi digital dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti IFRS dan PSAK. Misalnya, beberapa perusahaan multinasional telah menggunakan AI untuk mendeteksi anomali transaksi. IoT juga memantau aset fisik secara real-time serta machine learning untuk memprediksi nilai wajar dari aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, merek, dan data pelanggan. Namun, sejauh mana standar Nggak akuntansi bergerak saat apanya? ini? Apanya presentasinya? Oh iya, Prof, memang masih di pendahuluan, Prof. Oh iya ya, pikir udah apa? Namun, sejauh mana standar akuntansi saat ini, termasuk PSAK dan IFRS, mampu mengakomodasikan kompleksitas pengakuan dan pengukuran nilai yang bersumber dari data digital dan algoritma kecerdasan buatan. Nah, jadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa teori dan standar akuntansi tradisional, seperti yang dijelaskan di dalam buku Don Levy, perlu dikaji ulang dalam konteks transformasi digital. Nah, Don Levy ini menekankan pentingnya prinsip decision usefulness dan accountability sebagai dasar akuntansi. Nah, namun penerapannya kini menghadapi bentuk data dan proses yang sangat berbeda dari era sebelumnya. Misalnya, akuntan tidak lagi hanya bekerja dengan data historis, melainkan juga dengan data prediktif yang dihasilkan. Maka dari itu, hasil presentasi kami ini untuk mengkaji relevansi dan adaptasi teori serta standar akuntansi yang dijelaskan oleh Don Levy dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh AI, ML, dan IoT, serta untuk menilai sejauh mana teori tersebut dapat menjadi dasar dalam pembentukan smart accounting standar di masa depan. Yang pertama, kita membahas mengenai regulasi dalam konteks global. Nah, menurut Don Levy, terdapat perbedaan makna antara regulation dan legislation dan perception. Regulasi tidak memiliki kekuatan hukum penuh seperti undang-undang yang ditegakkan oleh lembaga negara, namun dijalankan oleh lembaga profesional atau badan independen yang memiliki kewenangan tertentu. Menurut perspektif Don Levy, teori akuntansi ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik akuntansi dilakukan. Ia menempatkan teori akuntansi sebagai dasar filosofis dan logis bagi pengembangan standar akuntansi. Menurut Don Levy, teori akuntansi juga harus mampu menjawab pertanyaan mengenai reliability, faithful representation, dan relevance dalam pelaporan keuangan. Nah, dalam konteks global, standar akuntansi itu telah mengalami evolusi signifikan menuju harmonisasi global melalui IFRS. IFRS ini menekankan transparansi, konsistensi, dan relevansi informasi keuangan lintas batas negara. Proses adopsi standar ini juga menunjukkan bahwa bagaimana regulasi akuntansi bertransformasi dari sekedar instruksi teknis menjadi sistem pengendalian etis dan profesional yang kompleks. Sejalan dengan hal tersebut, banyak studi-studi yang memperkuat urgensi adaptasi standar akuntansi terhadap perubahan digital. Contohnya adalah penelitian dari Darmawati tahun 2025 itu mengemukakan bahwa arah riset global telah bergeser menuju pemanfaatan AI, blockchain, dan big data analytics.
Transformasi digital ini juga membawa perubahan besar dalam cara akuntansi diterapkan dan diawasi. Teknologi seperti AI, machine learning, dan IoT memungkinkan proses akuntansi dilakukan secara otomatis, real time, dan berbasis big data. Nah, dalam konteks standar akuntansi modern, harus menyesuaikan diri dengan karakteristik baru informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem digital. Sebagai contoh, AI itu dapat membantu menilai aset tidak berwujud seperti brand value, customer data, dan intellectual capital secara lebih akurat sebagai hal yang sebelumnya sulit diukur dengan pendekatan konvensional. Machine learning juga dapat mendeteksi anomali dan meningkatkan audit quality. Sementara IoT tadi mendukung pengumpulan data ekonomi secara langsung dari aset fisik dan operasi perusahaan. Yang kedua adalah pandangan konstruksionisme dalam akuntansi. Nah, di dalam perspektif ini, kondisi keuangan yang ada bisa terjadi bukan hanya bersifat alami dan objektif, melainkan dibangun melalui praktik akuntansi yang berlangsung seperti pelaporan, pengukuran, serta penerapan kebijakan akuntansi tertentu yang disepakati secara sosial. Jadi dengan demikian, akuntansi itu tidak hanya sekedar mencerminkan kondisi ekonomi yang terjadi, tetapi juga turut membentuk realitas keuangan itu sendiri melalui penerapan berbagai metode, asumsi, dan pertimbangan profesional. Angka-angka yang tersaji di dalam laporan keuangan pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh kesepakatan regulasi dan praktik yang diakui secara profesional. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peran dari AI, machine learning, dan IoT ini mempertegas ide konstruksionis karena alat-alat tersebut bukan hanya sekedar mempercepat pengolahan data, melainkan mengubah bagaimana data dikumpulkan, dipilih, dan diinterpretasi, mengubah bagaimana data dikumpulkan. Jadi dengan kata lain, digitalisasi dan penerapan AI, ML, dan IoT memperkuat argumen konstruksionis teknologi dan mengubah praktik akuntansi sehingga realitas keuangan yang dihasilkan menjadi produk bersama dari aturan profesional dan kapabilitas teknologi, bukan hanya sekedar representasi pasif dari kejadian ekonomi. Selanjutnya mengenai standar yang berdasarkan pada aturan prinsip. Nah, di PPT sudah terlihat bahwa menurut Don Levy, itu ada dua jenis pembagian dari standar akuntansi. Yang pertama itu adalah standar berbasis aturan, dan yang kedua adalah standar berbasis prinsip. Nah, standar berbasis aturan ini dirancang untuk setiap kondisi yang mungkin terkait dengan topik tertentu dan berkaitan dengan perlakuan akuntansi yang tepat untuk masing-masing kondisi tersebut. Sebaliknya, standar berbasis prinsip bersumber dari kerangka konseptual dan hanya memberikan pedoman umum tanpa menjelaskan setiap situasi yang mungkin terjadi. Jadi dengan kata lain, pendekatan berbasis aturan akan memberikan pedoman, menciptakan kejelasan, dan meminimalkan peluang manipulasi. Berbeda dengan pendekatan berbasis prinsip, di mana akan lebih fleksibel, meningkatkan relevansi, dan juga mendukung inovasi serta adaptabilitas. Jadi menurut Don Levy, pendekatan berbasis prinsip ini memungkinkan representasi yang lebih setia terhadap substansi ekonomi suatu transaksi dan mendorong penerapan penilaian profesional yang lebih luas. Oleh karena itu, peralihan dari sistem berbasis aturan ke sistem berbasis prinsip menandai evolusi penting dalam akuntansi modern yang berorientasi pada transparansi fleksibilitas dan relevansi informasi keuangan di tengah dinamika ekonomi global. Nah, sejalan dengan transformasi digital, pendekatan berbasis prinsip menjadi semakin relevan karena kemajuan teknologi seperti AI, machine learning, dan IoT menuntut fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses akuntansi. Menurut penelitian dari Healing, menegaskan bahwa digitalisasi mendorong perubahan signifikan dalam pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud, di mana sistem berbasis data dan algoritma AI memungkinkan penilaian yang lebih dinamis serta berorientasi pada nilai ekonomi aktual. Jadi bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap aturan formal. Nah, di PPT bisa kita lihat menurut penelitian dari Sahen dan Parvin tahun 2022,
mengatakan bahwa AI dan ML ini juga mengubah praktik pelaporan keuangan dengan meningkatkan kemampuan analisis prediktif, akurasi pengukuran, serta transparansi pelaporan. Jadi dengan demikian, integrasi teknologi digital memperkuat pentingnya pendekatan berbasis prinsip karena memungkinkan penerapan fleksibilitas profesional dalam menghadapi inovasi berbasis data yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh standar berbasis aturan yang kaku. Lebih lanjut, IoT ini juga memperluas ruang lingkup informasi akuntansi dengan menghubungkan perangkat fisik dan sistem keuangan secara real-time, sehingga memungkinkan pencatatan dan pemantauan aset secara otomatis dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aset tidak berwujud dan goodwill. Nah, di PPT sudah ada bahwa menurut IAS 38, aset tak berwujud itu diidentifikasi sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki substansi fisik. IAS 38 menetapkan bahwa agar suatu aset tak berwujud dapat diakui dalam laporan keuangan, maka harus terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut akan mengalir ke entitas dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Namun, sejak munculnya era digital, nilai buku suatu entitas menjadi semakin berbeda dari nilai pasarnya. Hal ini menyebabkan suatu entitas semakin bergantung pada nilai aset tidak berwujud yang dimilikinya. Jadi dengan demikian, standar akuntansi kadang justru bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam conceptual framework, yaitu faithful representation. Nah, jadi salah satu aset tak berwujud yang selalu diakui adalah goodwill, yang timbul dari proses konsolidasi yang mengacu pada IFRS 10. Nah, jika aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi diukur kembali pada nilai wajar, maka goodwill itu dihitung sebagai selisih antara harga perolehan perusahaan yang dibeli dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh, menurut buku Don Levy. Namun, goodwill itu sebenarnya tidak mewakili aset nyata, melainkan sekedar selisih karena harga harapan masa depan. Jadi, secara konsep, goodwill itu tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi karena tidak berasal dari peristiwa masa lalu, tapi dari perkiraan masa depan. Seiring dengan transformasi digital, pendekatan berbasis prinsip semakin relevan karena kemajuan teknologi seperti AI, machine learning, dan Internet of Things mempengaruhi cara perusahaan mengukur, mencatat, dan melaporkan aset tak berwujud. Nah, menurut pendapat dari Healing, bahwa digitalisasi meningkatkan kemampuan organisasi publik dalam menilai aset tak berwujud secara lebih dinamis. Sementara Sahin dan Parvin menekankan bahwa AI dan ML ini meningkatkan akurasi pengukuran, prediksi arus kas, serta transparansi pelaporan keuangan. Di sisi lain, IoT juga memungkinkan pencatatan aset secara real-time melalui perangkat yang saling terhubung, sehingga informasi keuangan menjadi lebih akurat dan relevan terhadap kondisi ekonomi aktual. Jadi dengan integrasi teknologi, standar akuntansi berbasis prinsip memungkinkan penerapan pertimbangan profesional yang lebih adaptif, memperkuat penyajian informasi yang andal, dan relevan bagi pengambilan keputusan, sekaligus mengurangi keterbatasan standar berbasis aturan yang berlaku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Nanda. Kepada Kak Nanda, saya persilahkan. Najrah, boleh di slideshow nggak PPT kita? Full screen kan aja. Full screen. Iya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada entitas pelapor. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan lebih jauh. Ternyata memang perkembangan teknologi digital ini seperti kayak AI, machine learning, Internet of Things memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap proses penerapan standar akuntansi modern, termasuk di FRS dan PSAK. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, AI itu berperan dalam meningkatkan kualitas judgement, kemudian eh, meningkatkan transparansi melalui kemampuannya untuk analisis otomatis terhadap transaksi-transaksi anomali, dan juga dia juga memastikan kepatuhan transaksi tersebut terhadap sistem akuntansi yang berlaku tadi gitu. Sedangkan si machine learning itu adalah part of AI, dia membantu si AI untuk bisa mengumpulkan data-data historis, terus lagi membandingkan, mengkomparasi sehingga kita akan mudah untuk menemukan di mana letak celahnya untuk penerapan atau untuk kesalahan transaksi tersebut. Sedangkan si
IoT ini tadi dia meningkatkan keandalan dari AI, ML tadi dengan cara apa? Dengan cara menyajikan informasi yang lebih real time tentang seperti persediaan, kemudian aktivitas operasional, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ketiganya ini saling terkait, makanya pembahasan kita kali ini mengaitkan antara AI, ML, dan juga IoT. Kita lanjut ke slide entitas pelapor. Jadi menurut buku Don Levy dijelaskan di sana bahwa entitas pelapor ini bukan hanya sebagai kepemilikan mayoritas dari saham di dalam sebuah entitas bisnis, tapi melainkan juga dia pemegang kendali, dia pemilik power untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi. Ternyata pernyataan Don Levy ini didukung kembali oleh Almari et al. Dia menyatakan bahwasanya pendekatan lama berbasis aturan itu sekarang sudah tidak cukup relevan dan sudah tergantikan dengan standar berbasis prinsip. Benar berarti kan yang dibilang Don Levy yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Contohnya apa? Sekarang sudah ada IFRS 10 yang membahas tentang konsolidasian, di mana memang diharapkannya dengan adanya keberadaan IFRS 10 nanti akan meningkatkan transparansi dari praktik tersembunyi seperti kayak special purpose entities. Kemudian contoh lainnya maaf, kayak IFRS 13, dia menjelaskan tentang penilaian nilai wajar. Diharapkannya dengan adanya standar berbasis prinsip ini, transaksi-transaksi yang sulit dideteksi atau kompleks itu bisa lebih mudah untuk kita observe lebih jauh gitu. Jadi dengan adanya AI, ML, dan juga IoT memungkinkan pengumpulan data, kemudian pengolahan, analisis dari data perusahaan tersebut secara real time sehingga kemungkinan entitas pelapor dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat, transparan, dan juga relevan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yakni liabilities. Di dalam suatu entitas, hampir kebanyakan transaksi berkaitan dengan aspek ini atau akun ini, liabilities. Nah, Don Levy juga mengatakan di bukunya bahwa aspek ini sering menimbulkan masalah pengakuan pada proses akuntansi. Karena hal ini cukup kompleks menurut Don Levy, sehingga liabilitas ini lebih bersifat estimasi, seperti kayak beban yang masih harus dibayar, atau provisi untuk piutang tak tertagih dan depresiasi. Kemudian, pernyataan tersebut diperkuat oleh Al-Suli et al. 2025 yang menjelaskan bahwa penerapan teknologi seperti AI dan ML dapat membantu kompleksitas ini terselesaikan. Dengan teknologi akan memungkinkan estimasi liabilities dan provisi piutang akan lebih akurat melalui analisis data historis dan prediksi arus kas. Sementara itu, si IoT tadi, dia memungkinkan pencatatan persediaan dan mengumpulkan data aktivitas operasional yang lebih real time sehingga meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan laporan keuangan. Itu menurut Hamdi et al. 2025. Selanjutnya, kalau kita bahas nilai wajar, karena sifatnya sudah standar berbasis prinsip, jadi kebanyakan aturan seperti di FRS, PSAK, bahkan IPSA sendiri menyatakan bahwasanya financial instrument seperti kayak aset keuangan, liabilities, hedging and derivatives itu hampir rata-rata menggunakan nilai wajar sebagai alat ukurnya, sebagai nilai yang akan tercatat gitu. Karena seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi membuat nilai buku dan nilai wajar itu kadang tidak sama gitu. Jadi di buku Don Levy dijelaskan bahwasanya selama global financial crisis, pasar tidak berjalan normal. Padahal akuntansi nilai wajar mengasumsikan pasar berfungsi. Nah, International Accounting Standard and Federation Accounting Standard Board mengeluarkan panduan yang memperbolehkan perusahaan untuk menggunakan nilai wajar untuk menilai aset jika pasar tidak aktif. Sejak IFRS 9 berlaku pada 1 Januari 2013, semua aset keuangan termasuk derivatif dan juga hedging, harus dicatat pada saat akuisisi dengan nilai wajar dan tetap dicatat pada nilai wajar sesuai perubahan pasar. Kecuali memang perusahaan tersebut berniat untuk memegang aset untuk menerima bunga dan pelunasan pokok, maka memang digunakannya dengan amortization cost. Jadi, jika nilai wajar jatuh di bawah nilai buku, maka aset harus diturunkan dan diperhitungkan arus kas yang diharapkan juga harus memasukkan kerugian kredit yang diperkirakan. Jadi karena semuanya sudah lebih adaptif, lebih fleksibel,
Bahkan untuk pengukuran financial instrument itu juga menggunakan sekarang ACL namanya, Expected Credit Loss. Jadi dia lebih mengarah nilai ke mengarah kepada ekspektasi nilai masa depan gitu. Dan mengukur sejauh mana kerugian akan ditimbulkan seperti itu. Jadi dengan adanya AI dan ML dan juga IoT ini harusnya dalam akuntansi nilai wajar tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan, tetapi juga memperkuat reliability serta relevance dari informasi keuangan yang disajikan. Alat ini harusnya membantu nilai wajar benar-benar merefleksikan kondisi ekonomi saat ini di dalam sebuah entitas bisnis supaya dia sesuai dengan IFRS dan tuntutan tata kelola dalam transparansi yang akan diberlakukan seperti itu. Selanjutnya, karena kita bahas tentang accounting standard based on era digital, maka kita harus bahas itu juga di sini. Jadi, si Don Levy juga membahas di dalam bukunya, ternyata SA, yaitu Standard Accounting International, memang bertujuan untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan keterbandingan laporan keuangan lintas negara. Semua temuan penelitian-penelitian yang kami gunakan ternyata setelah dibaca lebih lanjut mendukung pernyataan dari si Don Levy 2018 ini. Mereka juga menegaskan, terkhusus Almari et al. 2005 dan Hamdi et al., mereka menegaskan bahwasannya penerapan transformasi digital dalam sistem informasi akuntansi ternyata meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan pelaporan. Selain itu, dia juga meningkatkan keakuratan data keuangan melalui pemanfaatan dari AI dan blockchain ini. Karena di penelitian mereka berdua itu pakai AI dan blockchain. Tapi it's okay, sama semua bagian dari teknologi digital transformations. Jadi, kita bisa lihat bahwasannya standar akuntansi internasional di area digital transformasi harus memang bersifat lebih adaptable dan juga progresif dan juga fleksibel. Jadi SAI perlu mengakomodasikan bentuk baru aset digital, mekanisme pelaporan berbasis digital, terkhusus bagian datanya, serta sistem audit yang memanfaatkan AI dan IoT. Karena pada dasarnya ilmu kita, bidang akuntansi tidak bisa terlepas dari revolusi digital yang mengharuskan para professional accountant, ya kita sebagai calon professional accountant untuk bisa bertransformasi, bukan hanya dengan alat, tetapi juga di dalam menyesuaikan standar yang akan diterapkan nantinya. Memang mungkin fokus penyesuaiannya yang kami baca lebih lanjut itu mungkin pada pengakuan data, akuntabilitas algoritma, karena kan itu bahasa komputer yang digunakan. Kemudian audit digital dan transparansi proses estimasi otomatis. Tapi bukan berarti tidak ada yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Banyak lembaga internasional seperti kayak IFRS, dia juga punya IFRS digital. Nah, di sana juga lumayan lengkap, bahkan untuk pengukuran UMKM-nya juga ada. SMES di sana juga ada dicantumkan. Cuman namanya organisasi internasional itu dia masih berbayar, jadi kita nggak bisa akses terbuka gitu. Tapi kalau si IASB ini, makanya kami ambil contohnya IASB, International Accounting Standard Board, dia dari tahun 2016, kalau saya nggak salah, zaman saya sekolah dulu di kampus saya yang lama, itu dia sudah menggencarkan proses pengakuan dengan XBRL. Kalau teman-teman tahu, XBRL itu kayak bahasa pemrograman berbasis XML. Jadi dia itu untuk mempermudah komputer untuk membaca data keuangan, kemudian memproses, mengelola, sehingga nanti lebih akurat di akhir gitu. Bentuknya tetap laporan keuangan, tapi supaya komputer ini lebih mudah untuk mentransformasi data yang diterima, yang kita input gitu. Jadi si XBRL ini ternyata setelah saya dan teman saya baca-baca lagi, ternyata cukup mampu untuk bisa menyelaraskan antara tujuannya tersebut ke dalam pelaporan keuangan. Seperti itu. Nah, lebih lanjut tentang standar akuntansi internasional dan di era digital transformasi ini, Pano Marova et al. 2025 dan Darmawati et al. 2025 menjelaskan bahwa pada era digitalisasi membawa risiko keamanan data, integritas sistem, dan potensi bias algoritmik. Memang benar, adanya teknologi semakin mempermudah kita pada para calon professional accountant untuk melakukan kerjaan kita. Tapi in the background itu akan membuat kita lebih aware harusnya dengan cyber security terutama, dan juga keamanan data kita, karena kembali lagi data itu adalah aset bagi entitas. Sekarang data udah berubah sifatnya menjadi aset, bukan lagi
sebagai hanya sekedar data. Dan itu harus diperkuat dengan apa? Dengan mungkin sistem-sistem informasi yang bisa mengamankan data tersebut gitu. Makanya oleh karena itu lembaga penyusun standar seperti IFRS Foundations dan IASB perlu menyesuaikan pedoman audit dan pelaporan keuangan agar mungkin lebih selaras dengan prinsip-prinsip dari SAI yang diuraikan oleh Sidon Levy 2018 ini tadi, terutama terkait dengan keandalan bukti audit digital, verifikasi algoritma, serta pengendalian risiko cyber. Dengan kata lain, memang standar akuntansi yang ada memang harusnya melakukan penyesuaian terhadap teknologi seperti AI, ML, dan juga IoT. Tapi bukan pada aspek substansinya, bukan bukan pada aspek yang sudah dibahas sebelumnya oleh FRS dan PSAK dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada aspek teknis dan juga panduan aplikatif. Karena untuk penggunaan teknologi-teknologi digital itu butuh panduan khusus dan batasan khusus supaya karena kan berkaitan dengan bahasa pemrograman, pelaporan keuangan, jadi kita harus tahu limitnya di mana. Nah, pembaharuan standar ini menjadi penting agar laporan keuangan tetap mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya pada lingkungan bisnis digital. Selanjutnya, berikut kami lanjut aja. Nah, ya. Berikut kami lampirkan bukti empiris yang kami gunakan dalam makalah kami. Ada 10, sebagaimana teman-teman lain juga melakukan riset juga. Dari Collins, temuan yang kami dapatkan bahwasannya teknologi digital seperti AI, ML semakin menjadi penentu utama nilai perusahaan. Metode evaluasi berbasis machine learning menghasilkan estimasi nilai yang lebih akurat. Kemudian si Almari et al. Juga bilang bahwasannya keberadaan transformasi digital meningkatkan kualitas pelaporan. Penggunaan AI dan automation mengurangi error serta meningkatkan akurasi dan transparansi data pemerintah karena memang sektor yang mereka teliti di accountant public. Kemudian ada Ponomarova et al. Dia juga bilang bahwasannya kebutuhan pembaharuan standar global terkait pencatatan otomatis seperti kayak smart contracts serta metode evaluasi baru berbasis algoritma yang memang belum diatur dalam IFRS dan IPSA saat ini, kata dia seperti itu. Kemudian Shahen dan Parvin juga menyatakan bahwasannya AI memang merevolusi proses pencatatan, analisis, dan audit sehingga lebih efisien dan transparan. Alasuli et al. Juga bilang bahwasannya transformasi digital seperti AI, blockchain, cloud itu memperkuat keandalan pelaporan tetapi menimbulkan risiko keamanan dan data cyber. Selanjutnya, yang keenam, kami menggunakan Al-Hazmi Islam dan Prokofiev 2025. Di sana temuannya adalah AI ternyata mampu meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan melalui akurasi audit, otomatisasi proses, kecepatan pengumpulan data, dan penurunan biaya audit, serta mendukung pelaporan yang lebih real time dan lebih transparan. Kemudian lebih lanjut, Khalid Abbas 2025, ternyata temuannya teknologi ini merevolusi akuntansi manajemen yang menciptakan efisiensi, insight, dan otomatisasi, namun juga menimbulkan isu etika dan privasi. Selanjutnya ada Fontes. Dia mengatakan bahwasannya penggunaan fair value operations meningkatkan komparabilitas laporan keuangan. Terkhusus di era digital, standar akuntansi harus memungkinkan yang namanya fleksibilitas berbasis AI dan data analytics tanpa mengorbankan konsistensi auditability dan transparansi pengukuran nilai wajar itu sendiri. Kemudian Darmati Mediwat and Dewi at 2025 menyatakan riset digital finance reporting atau DFR meningkat pesat sejak 2016, terutama terkait XBRL, IFRS digital, dan pelaporan keberlanjutan. Penelitian menegaskan perlunya kolaborasi antara akademisi, regulator, dan praktisi untuk membangun ekosistem pelaporan digital yang kredibel dan aman. Yang terakhir ada Hailing. Dia bilang bahwasannya standar IPSA saat ini belum mampu menangkap nilai aset digital seperti AI, cloud, and software agile. Banyak aset digital tidak dapat diakui karena keterbatasan regulasi ini, sehingga memang diperlukan pembaharuan standar akuntansi sektor publik. Di sini dia cakupan sektor publik agar mungkin lebih relevan dengan transformasi digital. Selanjutnya ada conclusion.
kita bisa lihat dari penjelasan teman saya dan mungkin yang telah saya sampaikan bahwasanya memang transformasi digital itu benar-benar mempermudah, eh, membuat transparan, lebih akurat, lebih relevan, lebih reliable untuk data-data informasi yang terkait dengan keuangan. Tapi kembali lagi, eh, kemudahan itu harus kita aware, harus kita jaga dengan level keamanan yang cukup. Makanya serangan cyber itu pasti ada aja gitu dan itu lebih bahaya dan namanya juga bahasa pemrograman kita harus ngehack lagi kan seperti itu. Ditambah lagi em, segala pembaruan yang telah dibuat oleh organisasi-organisasi internasional itu membuat kita harusnya sebagai calon professional accountant untuk lebih belajar lagi mengenai keselarasan antara teknologi digital dengan standar akuntansi yang berlaku. Apakah memang sudah sesuai atau memang ada yang perlu kita perbaharui seperti saat ini termasuk salah satu langkah yang harus kita lakukan seperti itu. Dan keberadaan AI, ML, IoT sama sekali tidak membuat perubahan secara prinsipal di dalam standar akuntansi, melainkan mereka mendukung dan keselarasan antara penggunaan teknologi dan juga kepatuhannya terhadap standar yang berlaku. Ditambah lagi, saya rasa dengan adanya AI, ML, dan IoT, kita bisa lebih dengan demikian era digital menuntut munculnya paradigma baru seperti kayak smart accounting standards yang memadukan integritas teoritis dengan kecerdasan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dikembalikan ke Najra. Ya, dipersilakan pada adik-adik mahasiswa ada menanggapi dari penyajian paper itu, silakan. eh izin mau nanya Ya, silakan ke Pak. kelompok kelompok tiga ya. Ini kan terkait standar akuntansi. Nah, yang kemudian kita hubungkan dengan IoT, ML sama AI. Apakah standar akuntansi sudah mempunyai regulasi terkait ketiga digitalisasi tersebut? Ya, dipersilakan. Baik, Zara. Siapa yang mau jawab, Zara? Siapa? Najra apa kakak? Coba Apa? kakak aja. Oh, oke. Tadi kan abang nanya, eh mohon direkoreksi kalau saya salah nangkap ya bang. Tadi abang nanya Iya, apakah aku ada regulasi pendukung gitu ya bang ya maksudnya. iya betul, betul. Di Indonesia apa internasional? Yang Indonesia kalau tadi kan bahasanya secara luas ya, maksudnya untuk Oh kita sendiri bagaimana gitu. iya benar. Kalau di Indonesia sendiri bang itu sudah banyak bang. Karena memang kan teknologi ini membuat instansi-instansi, entitas publik, entitas bisnis itu segera beradaptasi gitu kan. Seperti kayak di Indonesia sendiri kita punya OJK. OJK nggak mungkin dia nggak mengamati, nggak mengobserve kondisi yang terjadi gitu kan untuk menangkap informasi-informasi digital khususnya. Nah, OJK itu dia buat Digital Finance Regulations. Nah, di situ AI itu berfungsi di sana untuk mendeteksi fraud atau mencegah fraud atau kecurangan. Kalau di sana pakai cloud untuk penyimpanan datanya dia untuk eh, menyimpan data accountingnya, data-data keuangannya, kemudian mereka juga bisa melakukan digital audit. Kalau selain dari pemerintah, kayak untuk bank sendiri, Bank Indonesia, itu dia ada standar keamanan sistem pembayaran. Itu dia transaksinya itu berbasis AI, kemudian kalau saya nggak salah dia pelaporan keuangannya juga udah digital sekarang, Bang. Bisa open access kalau saya nggak salah ya, Bang. Tapi nanti kita cari lebih lanjut. Untuk aturannya sendiri, kita mungkin sering bahas juga di IPSAS waktu kita pelajaran accounting sektor publik PP 71 tahun PP 71 tahun sekian, saya lupa itu pemerintah tentang sistem pemerintah dia berbasis
udah digital gitu, elektronik. Jadi pembahasannya situ mungkin lebih runut, walaupun tidak gamblang, Bang. Jadi untuk pastinya memandu belum ada, makanya saran dari riset kami adalah dibuatkan panduan teknis untuk keberadaan mereka si teknologi digital ini dalam penggunaannya di dalam accounting um, bidang akuntansi ini gitu, Bang. Oh, berarti secara spesifik belum ada gitu ya, nah. Eh, paling ini Bang, kalau Abang pernah dengar ISO gitu, standar operasional gitu. Kalau saya nggak salah ya, sering itu makanya perusahaan-perusahaan yang memakai teknologi digital itu harus punya itu gitu sebagai standarnya gitu, setahu saya. Untuk keamanan data mereka juga kan berbasis digital gitu, Bang. Kenan, makasih. Ya, sama-sama. Najir Ya, mau nambahin? silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada? Ya, jadi itu tadi ya, bahwasannya peranan AI, machine learning, dan juga IoT ini banyak menjadi bahan dasar perubahan ya dalam menelurkan POJK ya. POJK yang berkait dengan yang namanya internal control ya, apakah KUSU internal control framework atau juga COVID internal control framework gitu ya. Nah, itu yang paling banyak gitu ya. uh, Perubahan dan juga penambahannya, dan juga COVID dan juga KUSU gitu ya. Ini bagian dari secara menyeluruh bagian dari pengendalian internal yang digunakan pada saat ini. Itu saya kira. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita berikan aplaus ya pada presentasi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Nanda Khairunisa dan tim, dan untuk itu boleh meninggalkan ruangan. Jangan lupa di absen ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan.